Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Anda semua tentu sudah tahu bahwa saat pembuktian ilmu kebal di podcast Denny Sumargo terjadi kecelakaan sampai yang dibacok berdarah. Dari 7 bacokan, 1 bacokan yang kena sayat. Nah, Anda pasti juga penasaran di manakah letak sayatannya, karena di situ dalam podcast itu tidak diperlihatkan darah yang mengucur dari punggung si korban. Kamera tidak meliput itu, tetapi netizen berhasil menciduk di mana darahnya. Dan itu juga sudah diakui oleh Gus Irfan, dukun yang membacok korban itu untuk membuktikan ilmu kebalnya. Dukun yang dikenal sekarang menjadi viral setelah Habib Jindan dengan kata-katanya inti kadang-kadang dan juga dengan ibarat kata. Kini Gus Irfan ini sangat dikenal dengan mantranya yang menjadi viral. Sifati wasi basi. Nah, begitulah kira-kira yang dikatakan oleh Gus Irfan sesaat sebelum memukulkan goloknya ke korban. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Sifate wesi besi ilang ono dosa kang wis kelakon. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dati wasirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya sayhat taqolaini, ya sayhat taqol. Kali ini kita lansir dari sebuah akun TikTok yang mengungkap bagaimana Gus Irfan ini membacok korban sampai berdarah. Nah, kelihatan ya, kelihatan bagian darahnya yang mana. Di situ sangat terlihat bahwa di bagian punggung yang kena bacok itu memang di atasnya ada luka bacok yang sangat kelihatan, yang di garis merah. Ternyata luka bacoknya juga memang tidak terlalu dalam. Seperti penjelasan TIJ bahwa sebetulnya kalau golok tumpul itu disayat, bukan dibacokkan. Kalau dibacokkan pasti jebol, kata TIJ. Dan ini memang terlihat baik di punggung maupun di darah di tangan dari Gus Irfan ini terlihat adanya darah yang mengucur, dan kemudian punggung itu ditutup sehingga kamera tidak bisa melihat pembuktian, tidak bisa melihat darah yang mengucur itu. Karena itulah di akhir Gus Irfan mengatakan sebetulnya ragu-ragu apakah podcast ini akan ditayangkan atau tidak. Kita lihat, inilah sebetulnya tidak terlalu dalam luka goresnya, tepat berada di tengah punggung di sebelah kiri. Kemudian setelah itu langsung dibalik sama Gus Irfan, ditutup dengan punggungnya agar tidak terlihat kamera. Untungnya si korban tidak menjerit.
Dan ini yang terlihat di tangan Gus Irfan, ada darah setelah diusap. Atau mungkin ini adalah tangan dari Firdaus Oyobo, sang pengacara yang langsung sigap untuk menghampiri si korban dan menutup darahnya. Sementara Denny Sumargo hanya mercing ekspresinya karena dia tahu bahwasanya itu ada darah di sana. Dan kemudian Denny Sumargo menyarankan untuk pergi ke dokter setelah itu. Masih dari TIJ atau Teuku Iqbal Jonat yang membongkar bahwasanya setelah podcast itu korban dibawa ke dokter dan korban ternyata meminta biaya dokter sebesar 4,6 juta. Setelah tidak cukup di situ, korban juga bersama pengacaranya dan para dukun ini meminta Denny Sumargo untuk memberikan biaya harian karena korban tidak bisa melakukan pekerjaannya. Biaya harian selama dirawat itu 600.000. Nah, begitulah. Bagi Anda yang penasaran, semoga terobati rasa penasarannya melihat punggung dari korban yang berdarah. Ternyata juga tidak terlalu ada darahnya. Tebas jebol. Ditebas jebol. Masuk rumah sakit, minta uang berobat 4.600.000 sama Bang Denny Sumargo. Dan selama menunggu masa penyembuhan, mereka minta duit lagi karena korban ini tidak bisa kerja. Selama tidak bisa kerja, makanya minta uang lagi. Yang nantang pembuktian mereka datang ke acara orang, jebol minta uang untuk berobat. Bangsat tidak? Itulah yang disebut dengan dukun penipu. Dukun kalau nggak nyabul nipu. Hei Pak Agus, humasnya para dukun. Humasnya dukun Pak Agus. Dengar Pak Agus, dukun itu kalau nggak nipu nyabul. Nih yang ngomong nih. Mana dukun penipu? Itulah kalian. Itulah kalian. Nyabul, coba kalian cari tahu. Ada nggak? Berapa banyak kasus pencabulan? Nggak ada istilah oknum. Dukun cabul, dukun nipu. Nggak ada istilah oknum. Dukun kalau nggak cabul ya nipu. Nggak nyabul, nggak nipu. Pasti ngawur. Kalian nggak malu memamerkan kesaktian abal-abal kalian itu? Itu golok-golok tumpul, saudara. Saya kasih tahu ya secara fisika. Gak usah tinggi-tinggi berbicara metafisika. Golok kalau ditumpulkan, dia menebas pelepah pisang, pelepah kelapa, menebas semangka, mentimun. Ya, itu putus. Menebas jeruk atau mengiris jeruk putus. Tapi kalau ditebas ke badan, dia akan menimbulkan luka bacok. Itu fisika. Tapi kalau diiris-iris begini dia tidak mempan. Tapi kalau dibacok, putus. Untung nggak di leher. Kalau bacok di leher, putus itu leher orang. Berapa senti masuk pedangnya? Hah? Berapa senti masuk? Saya sudah memantau mereka dari awal. Mereka ingin menunjukkan pertunjukan akrobat dengan mengatasnamakan ilmu goib padahal sulap. Ingin morotin orang. Mereka dikasih uang oleh para dukun untuk mengkampanyekan bela dukun. Ya. Dan yang terjadi di sana tadi, mereka minta uang berobat sama Bang Denny Sumargo. Kalau kalian tidak percaya, kalau kalian menganggap ini bohongan, saya tanya sama Bang Denny, minta uang nggak 4.600.000 buat berobat. Kemudian selama dalam perawatan dia nggak bisa nyari uang gara-gara kecelakaan kerja, kalian nyari celaka sendiri. Kalian nyari celaka sendiri. Saya cari tahu sendiri melalui penerawangan asbabul mazmumah. Pakai ilmu fisika, bukan
Kalau pakai HP yang canggih dikit, biar nggak bisa diterawang orang.